Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tata cara memposting dari transaksi ke jurnal umum, dan kami mengambil kasus transaksi dari Nagita Cookies. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasmani Fahmesa Putri dengan NIM akhir 023. Saya Wahyuni Kurniasari dengan NIM akhir 030. Saya Kansasa Nabila dengan akhir 020. Baik, langsung saja. Transaksi yang pertama adalah transaksi pada tanggal 27 September yang berbunyi Tata dan Pian mendirikan usaha jasa catering yang diberi nama Nagita Cookies. Untuk itu, Tata dan Pian menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta dan perlengkapan usaha senilai 1.500.000 sebagai modal awal bagi Nagita Cookies. Tanah senilai 150 juta dan bangunan senilai 275 juta dijadikan sebagai tempat usaha atau sebagai modal usaha. Nah, di sini cara memposting ke jurnal umum, yaitu uang tunai masuk di akun kas yaitu sebesar 30 juta di debit, lalu perlengkapan usaha senilai 1.500.000 di jurnal umum terletak di akun perlengkapan usaha senilai 1.500.000 di debit, tanah sebesar 150 juta terletak di debit, dan bangunan senilai 275 juta terletak di debit. Untuk kredit dari keempat tersebut, kas, perlengkapan, tanah, dan bangunan di total hingga mendapat jumlah 456.500 juta yang di akun jurnal umum sebagai akun modal terletak di sebelah kredit. Untuk transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 29 September, yaitu Nagita Cookies membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering sebesar 2.500.000 di akun jurnal umum. Untuk membeli bahan-bahan kue dan catering yaitu terletak di akun biaya bahan kue dan catering sebesar 2.500.000 terletak di BB, dan adalah akun kas sebesar 2.500.000. Untuk transaksi yang ketiga, yaitu transaksi pada tanggal 4 Oktober, yaitu Nagita Cookies menerima uang dari Tuan Rifki hasil dari menyelesaikan pesanan kue sebesar 5 juta. Cara memposting ke jurnal umum yang benar adalah ada arus kas masuk atau uang yang masuk, yaitu dicatat sebagai kas sebesar 5 juta terletak di debit, dan kreditnya adalah pendapatan jasa atas diselesaikannya pesanan kue sebesar 5 juta terletak di kredit. Transaksi selanjutnya adalah Nagita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2 juta pada tanggal 5 Oktober. Di sini di jurnal umum transaksinya adalah di akun biaya listrik dan bangunan, yaitu 2 juta terletak di debit dan kreditnya berupa kas sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 18 Oktober, yaitu Nagita Cookies membayar biaya membuat brosur atau pamflet untuk memasarkan kuenya sebesar 1 juta rupiah. Biaya iklan ini berlaku untuk 1 tahun. Nah, di sini kita membayar uang kepada pengiklannya sehingga tertulis di jurnal umum, yaitu di debit biaya iklan sebesar 1 juta dan kas karena kita mengeluarkan uang yang tertulis di kredit 1 juta. Selanjutnya akan dijelaskan Wahyunia. Untuk Wahyunia silakan. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober, untuk memanfaatkan uang yang tidak terpakai dengan liburan, Nagita Cookies menyewa 1 kamar kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Nah, untuk itu karena kita mengeluarkan
karena kita menyewakan tempat sehingga kita mendapat pemasukan kas, sehingga kas bertambah pada sisi debit sebesar 6 juta dan pendapatan sewa bertambah pada sisi kredit sebesar 6 juta. Yang selanjutnya pada tanggal 2 November kita cookies menerima pesanan dari CV Artasari untuk membuat nasi box sebesar 300 unit, di mana satu unitnya bernilai 15.000. Untuk mengerjakan pesanan tersebut, kita cookies menerima pembayaran pertama sebesar 1 juta dan sisanya dibayarkan 5 hari kemudian. Sehingga penulisan pada jurnal umumnya kepada pemasukan atau kas bertambah pada sisi debit sebesar 1 juta dan piutang usaha bertambah pada sisi debit sebesar 3.500.000. Kemudian pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit sebesar 4.500.000. Selanjutnya pada tanggal 5 November, kita cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000. Posting pada jurnal umumnya yaitu biaya listrik dan air bertambah pada sisi debit sebesar 2.800.000 dan kas bertambah pada sisi kredit sebesar 2.800.000. Selanjutnya pada tanggal 7 November menerima sisa pembayaran dari CV Artasari untuk transaksi tanggal 2 November sebesar 3.800.000. Sehingga kita mendapatkan pemasukan berupa akun kas sebesar 3.500.000 pada sisi debit dan piutang kita selesai pada sisi kredit sebesar 3.500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 November, kita cookies membeli kendaraan box dari PT Daihatsu Motor untuk mengangkut pesanan catering seharga 65 juta. Untuk itu, kita cookies membayar uang muka sebesar 10 juta. Pada jurnal umumnya, kendaraan bertambah pada sisi debit sebesar 65 juta dan kas bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta, lalu utang juga bertambah pada sisi kredit sebesar 55 juta. Pada tanggal 20 November, kita cookies menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita untuk acara pernikahan senilai 45 juta. Pembayaran pertama sebesar 5 juta dan sisanya dibayarkan 2 hari kemudian. Penulisannya pada jurnal yaitu tambah pada sisi debit sebesar 5 juta, piutang usaha bertambah pada sisi debit sebesar 40 juta dan pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit sebesar 45 juta. Lalu pada tanggal 22 November, kita cookies menerima sisa pembayaran dari Nyonya Rosita sebesar 40 juta. Penulisannya pada jurnal umum yaitu pada akun kas bertambah pada sisi debit sebesar 40 juta dan piutang usaha bertambah pada sisi kredit sebesar 40 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, yang selanjutnya pada transaksi tanggal 25 November, kita cookies memberi pinjaman uang tunai kepada CV Artasari senilai 8 juta dengan bunga 1% per tahun. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun. Nah, karena kita dilihat dari kita cookies, terus kita kan ngasih pinjaman uang tunai ke CV Artasari senilai 8 juta rupiah. Nah, berarti kalau kita meminjamkan uang, berarti masuknya ke piutang. Tapi kalau dilihat dari CV Arta sendiri, dia nyatetnya ke utang. Nah, karena kita dilihat dari Nagita Cookies, ya jadinya piutang tadi karena meminjamkan uang secara tunai. Terus karena yang kita pinjamin itu uang tunai, jadi kan kasnya berkurang, terus piutang kita bertambah, jadi jurnalnya itu piutang lain-lain sebesar 8 juta di debit dan kas berada di kredit sebesar 8 juta. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 28 November. Nagita Cookies membayar gaji 5 orang tenaga kerja 11.500.000. Tenaga kerja ini baru direkrut pada awal bulan November. Nah, pada tanggal 28 November ini berarti kan membayar gaji ke pegawai. Nah, itu maksudnya ke beban gaji pegawai.
bertambah sebesar 11.500.000 di debit karena untuk membayar gaji pegawai, jadi nama akunnya beban gaji. Terus karena membayarnya memakai kas ya, untuk membayar, jadi kasnya itu berkurang sebesar 11.500.000 di kredit. Nah, untuk itu jadi jurnalnya biaya gaji sebesar 11.500.000 di debit dan kas di kredit sebesar 11.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Desember. Nagita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 3.200.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu pada tanggal 6 Desember ini berarti beban listrik dan telepon bertambah sebesar 3.200.000. Nah, berhubung untuk membayar listrik dan telepon, jadi nama akunnya juga biaya listrik dan telepon. Terus karena kas berkurang di kredit sebesar 3.200.000, jurnalnya biaya listrik dan telepon sebesar 3.200.000 di debit dan kas di kredit sebesar 3.200.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Desember. Nagita Cookies membayar cicilan utang ke PT Daihatsu Motor senilai 3.500.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal 15 Desember berarti utang berkurang di debit sebesar 3.500.000 karena membayar cicilan. Terus karena membayar cicilan tadi memakai kas, jadi kan kasnya berkurang di kredit sebesar 3.500.000. Jadi jurnalnya yaitu utang usaha sebesar 3.500.000 di debit dan kas di kredit sebesar 3.500.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Desember. Nagita Cookies menerima pesanan kue dari Nyonya Mita senilai 2.500.000. Uangnya baru akan dibayar 2 minggu kemudian. Nah, jurnalnya itu berarti pada tanggal 19 Desember ini karena akan dibayar 2 minggu kemudian, berarti pesanan masuk tapi baru dibayar 2 minggu kemudian. Nah, berarti kan piutang bertambah sebesar 2.500.000 di debit. Lalu terus pendapatan usahanya di kredit sebesar 2.500.000. Karena mendapatkan pesanan tadi yang akan dibayar 2 minggu kemudian, jadi jurnalnya piutang usaha di debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan usaha di kredit sebesar 2.500.000. Dan untuk transaksi yang terakhir yaitu Nagita Cookies membayar gaji 8 orang tenaga kerja sebesar 15.500.000 sebanyak 3 orang tenaga rekrut bulan Desember. Nah, pada transaksi terakhir ini yaitu pada tanggal 28 Desember berarti beban gaji bertambah sebesar 15.500.000 di debit karena untuk membayar gaji. Jadi nama akunnya otomatis bayar gaji. Terus karena untuk membayar memakai kas sebesar 15.500.000 di kredit, jadi jurnalnya biaya gaji di debit 15.500.000 dan kasnya itu di kredit 15.500.000. Dan untuk jumlahnya di debit sendiri yaitu sebesar 678 juta rupiah dan di kredit sama Sekian paparan tata cara memposting transaksi Nagita Cookies ke dalam jurnal umum yang benar dari kelompok kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.